pagi Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Di dalam Tuhan, hari ini kita akan menyembah Tuhan di nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan Tuhan.
memuliakan Engkau Tuhan. Ajarkan kami selalu menyembahkan Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu ada atas kami Tuhan. Biar setiap kami menikmati daripada kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau menyembah. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi. Iya. Semangat. Amin. Kita katakan sungai sukacitamu. Mari kita senyum di hadapan Tuhan. Karena kasih setia-Mu besar. Amin. You
berarti ketika Tuhan izinkan problem, pergumulan, atau apapun yang terjadi, tapi ketika kita mengalami hal itu, ada mujizat Tuhan, ada kehadiran Tuhan, ada kehadiran Roh Kudus. Amin. Yang mustahil, mujizat itu pasti terjadi dalam setiap hidup kita. Pengalaman kita dengan Tuhan yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman, semakin bertumbuh di dalam kasih-Nya. Kita dapat memberi tanpa kasih, tapi kasih itu kita pasti memberi. Apapun yang kita punya, apapun yang kita berikan, itu adalah kasih kita, baik tenaga kita, ucapan kita, gerak-gerik kehidupan kita, apapun yang kita bisa buka dalam hidup ini adalah sesuatu, adalah anugerahnya Tuhan. Amin. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah kemurahan Tuhan. Dan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, saya percaya dan saya sangat-sangat percaya ada kelibatan Roh Kudus dan ada kelibatan Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Jadi tidak, kadang ada lagu seolah-olah kita sendirian gitu, nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi saya nggak pernah merasa sendiri gitu. Saya percaya bahwa ada Roh Kudus yang selalu mendampingi saya sepanjang hidup saya. Apapun keberadaannya, apapun keadaannya, Roh Kudus ada di tengah-tengah kehidupan saya. Roh Kudus ada di samping saya, selalu menemani dari sepanjang hidup saya. Amin. Biarlah setiap kita merasakan sesuatu, biar kita mengalami sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberikan firman. Silakan. Shalom, semua baik ya. Tetap jaga kesehatan. Juga untuk sahabat-sahabat saya di berbagai daerah yang ikut ibadah nggak sempat jadi live streaming ya Wan. Terima kasih sehat. Untuk yang nggak punya waktu, nanti Uli yang nggak punya waktu nanti bisa ikutin ibadah offline yang Rudi dengan channel GTNS Immanuel. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita harus tetap jaga kesehatan, jangan terlalu gegabah, ya, sebab bagaimanapun juga kita dengar berita yang menggoncangkan dunia ya. Presiden dari negeri Paman Sam ini kan, waduh, bikin goncang dunia ya. Sampai ke perekonomian, sektor-sektor perekonomian dunia juga berpengaruh tentunya, sebab itu salah satu pimpinan negara yang kuasa, termasuk kita pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia juga. Saudaraku yang dikasih, pagi hari ini saya rindu untuk berbagi makanan yang agak pedas tentang Indonesia, tentang perkembangan jiwa di Indonesia. Pada waktu masa Orde Baru, seingat saya membuat satu daftar syafaat untuk Indonesia dengan catatan populasi penduduk Indonesia pada waktu itu kurang lebih 170 juta, 160, 170 juta. Sekarang diperkirakan 270 juta. Berarti peningkatannya luar biasa ya. Indonesia ini iklim tropis bagus, anak beranak terus, bikin anak terus. Waktu itu berlaku program cukup 2 anak saja. Lalu lihat perkembangan daripada kekristenan sendiri kok nggak melipat ya. Ini jadi tanda tanya besar. Persentase daripada kekristenan di Indonesia, kenapa? Padahal hebat tuh. Ketika Tuhan bawa saya ke berbagai pedalaman, beberapa dusun, beberapa kota, pelayanan-pelayanan kota besar, saya menyaksikan bagaimana kegairahan umat Kristen di Indonesia ketika kebaktian di salah satu gedung gereja. Bahkan bagaimana Tuhan menampakkan mujizat terjadi ketika kami berhadapan dengan kuasa kegelapan, ketika kami melihat orang yang sakit disembuhkan, seketika membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Ketika pujian dinaikkan itu bersorak-sorak luar biasa. Apalagi kalau kita tahu daerah Sumatera sana, suaranya bagus-bagus. Ya, Maluku juga bagus-bagus. Ketika kami ke Soe, Nusa Tenggara Timur, saya melihat hebat. Masuk di satu
ruang pemerintahan daerah, ibadah panjang 2 jam lebih, semua beribadah. Saya terbuka, waduh hebat. Lalu saya bertanya, Tuhan, kenapa ya? Ternyata ada salah satu penyebab. Dan penyebab itu mau kita selidiki, mau kita kupas bareng-bareng. Kita buka satu ayat 2 Korintus. Oke, 2 Korintus pasal yang ke-12. Tunggu di print. Saya khawatir nggak bisa ini tampilnya 2 Korintus 12 ayat 13 bisa ya kalau di situ ya. Oke, kita membaca, kita bangkit berdiri supaya era pandemi ini tetap semangat, bergairah gitu, tapi jaga protokol kesehatan. Kita baca bareng-bareng. Ayat yang ke-12-nya tolong Fit. Mungkin saya kira 2 Korintus pasal 12 ayat 15 coba tolong. Sorry Fit. Saya keliru tadi. Tapi akan kacamata saya nggak ketemu nih, saya cari-cari. Nah ini aja. A-nya saja. 1, 2, 3. Karena itu aku suka mengorbankan diriku. Wah, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Udah cukup Pak. Nanti yang B-nya selanjutnya baca di rumah supaya tahu kamu siap. Sebab orang-orang akhir zaman ini harus tahu berterima kasih kepada mereka yang sudah menabur banyak dengan air mata, dengan doa, dengan keringat. Ya, kita harus bersyukur. Saya sangat teringat, terkesan oleh almarhum mentor saya, Bapak kekasih, luar biasa hidupnya, sederhana, tapi beliau selalu mengatakan, Lukman, nanti kalau aku duluan, nanti di sorga kita jadi menteri ya. Nanti kita sama-sama Kristus memerintah jadi menteri. Wah, itu menguatkan sekali, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, ayat ini ditulis oleh seorang rasul hebat luar biasa. Dia adalah manusia rohani yang tangguh. Dia adalah pelayan Kristus. Mengatakan demikian, berani mengungkapkan kepada satu jemaat di Korintus, Makedonia, di wilayah Makedonia, secara terbuka. Ini jarang orang berani ngomong begini. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku. Nah, udah, kalau kita bicara mengorbankan milik, tiap kebaktian itu orang Kristen paling pintar kasih persembahan ya, karena ada kantor kolektif. Iya kan? Kasih. Bagus. Tapi itu bukan yang utama. Saya tahu kalau Indonesia mau diselamatkan, Tuhan mau lebih. Tuhan mau lebih. Halo Debbie. Thank you Debbie. Ya, saya kontak Debbie. Artis PR. Artis pikiran rakyat Debbie. Terus kerja. Sehat, Deb? Kamu? Sehat, Om. Saya belum gini. Ya. Jadi kita melihat, kita mempersembahkan sesuatu itu baik. Temanya self-sacrifice, pengorbanan diri. Kita memberikan sesuatu itu baik. Kata WL tadi Santi, hidup terlebih bahagia untuk memberi. Orang Kristen paling pintar mengisi kantong kolektor, tapi ditukerin dulu, takut kegedean, takut pulang nggak punya ongkos. Kolektornya diparo-paro dulu. Bagus, saudaraku. Tapi Rasul Paulus bilang bahkan, mengorbankan diriku untuk kamu. Ngapain? Saya jujur aja, ngeri juga kalau ngomong begini. Mau berbagi nyawa kehidupan untuk kamu. Tar dulu. Salah satu titik kelemahan tersendatnya perkembangan keselamatan jiwa-jiwa di negeri ini. Terlalu banyak orang Kristen ingin berkorban sekedarnya dalam bentuk persembahan. Yang lebih parah lagi, dalam setiap komunitas orang Kristen, entah itu gereja, entah persekutuan, entah bentuk pelayanan, cari korban, ini yang paling bahaya. Sering-sering banyak kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya cerita pada saya, kok Pak Lukman saya sudah melakukan ini,
Dia sudah melakukan sesuatu korban, kok malah jadi korban lagi terus-terusan. Saya percaya di tempat ini nggak ada yang mencari korban, amin. Korban itu untuk Tuhan, amin. Kita wajib memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Sama seperti anaknya Opa Adam dan Hawa dan Oma Hawa, Kain dan Habil. Persembahan yang diterima di hadapan Tuhan itu apa? Siapa? Habil apa Kain? Biasanya. Kamu pintar Alkitab, pasti anak buah Sekwan ini. Saya percaya. Habil. Kenapa diterima dia Habil? Okay? Karena dia Karena dia mempersembahkan korban yang benar. Yang benarnya apa? Kenapa dia bisa benar? Dicek nih, buka ke bintang film aja, bukan ininya ngomongnya. Apa? Karena dia mengorbankan domba. Karena dia mengorbankan domba. Kita kalah. Kalau ada korban domba-domba itu yang diikat-ikat di pinggir jalan itu, domba itu. Daripada domba, mendingan persembahan apa? Nyawa. Oh, siapa yang ngomong nyawa? Ya, jadi intinya Habel itu baik di mata Tuhan sih, tapi kurang. Bukan domba. Sudah digariskan Tuhan. Habel ini contoh. Contoh buat siapa? Untuk keluarga JPI di Mekarwangi. Amin. Kasih kehidupan, nyawa. Bukan beli domba Idul Adha. Bukan hanya sekedar kasih persembahan kolektor, persepuluhan. Tuhan mau lebih. Sampai akhirnya Habel mempersembahkan nyawa darah. Entah apapun juga yang jadi penyebabnya, karena kecemburuan kakaknya dan lain sebagainya. Itu kan kisah histori. Tapi inti dari pada sebuah cerita, message yang Tuhan mau sampaikan, kamu harus siap, Habel. Kamu orang yang hidup memberi, tapi ada titik tertentu aku tarik engkau sampai aku meminta nyawamu. Itu adalah gambaran Kristus sendiri. Amin. Gak kenal kita kok. Apa untungnya dia mati buat kita? Tidak ada kaitan darah daging. Kalau kita berbicara pengorbanan diri, banyak di dunia ini orang berkorban untuk temannya, orang berkorban untuk pacarnya. Begitu kan? Suka nonton Titanic ya? Atau film apa sih dia? Drama Korea apa ya yang wah pokoknya cowoknya keren banget kayak om gitu, itu mana ya yang mau mati buat pacarnya gitu. Banyak Romeo and Juliet, karena cinta dia mau korbankan dirinya sampai tenggelam. Bisa. Ada seorang ayah demi menyelamatkan anaknya, dia mau berkorban untuk anaknya. Bisa. Kalau ada satu kelompok preman kayak yang satu dengan David, solidaritasnya tinggi sama si Sekwan, wah daripada lu mati, gua aja yang mati. Bisa. Iya kan? Iya kan? Daripada kamu yang mati, biar aku mati duluan. Namanya mati konyol itu. Solidaritas. Berkorban untuk orang lain. Memang. Pada dasarnya definisi pengorbanan adalah melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain tanpa pamrih. Nah, ini catatannya. Tanpa mengharapkan imbalan. Makanya banyak kawan-kawan saya yang tewas, tapi tewasnya karena kebodohan. Rasul Paulus mengatakan ini. Dia seorang terhormat latar belakangnya. Dia Saulus yang sangat disegani di kalangan para tokoh agama pada waktu itu, di kalangan orang Yahudi. Dia punya gelar, dia punya pamor, dia punya power. Dia adalah seorang pemimpin yang hebat, pemimpin agama. Dan dia kalau ngomong itu instruksinya kuat.
akhirnya dia tertawa ketika Stefanus dibunuh, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Saudaraku, dia berkorban demi mempertahankan keagamaannya, ajarannya, prinsipnya. Tetapi akhirnya dia berkorban untuk sesuatu yang lebih bernilai ketika Yesus pukul dia. Kalau zaman sekarang hanya naik motor, tuh kecelakaan gitu. Ya, nah itu sampai matanya nggak bisa lihat. Makanya tulisannya gede-gede itu dalam suratan-suratan itu. Ada seperti duri dalam dagingku, itu penyakit mata karena kena sinar kemuliaan Kristus. Akhirnya dia bertekuk lutut. Yang tadinya hidup mempertahankan, berkorban untuk mempertahankan prinsip dan pengajarannya, akhirnya dia menjadi seorang yang mau berbagi hidup, termasuk nyawanya, bagi orang-orang yang ditentukan Tuhan yang ada di sekitarnya. Aku rela, aku ikhlas, bukan hanya untuk berbagi dengan kamu, tetapi berbagi hidup. Bukan hanya milikku, bukan hanya dompetku, bukan hanya persembahanku. Saudaraku, kalau saja di kota Bandung, Jawa Barat ini 5 biji aja ada orang kaya bagi beres urusan, Tuhan pasti cepat-cepat datang. Saya percaya kalau di negeri ini, saudaraku, kekristenan bukan hanya kegiatan hura-hura di salah satu kebaktian, praise and worship. Oh, yang kulakukan hanya menyembah, hanya berdoa. Tuhan ingin lebih. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Amin. Masalahnya, jangan pernah takut. Jadi martir atau mati atau tidak, itu urusan dengan Tuhan. Kalau kita bicara nyawa, siapa orang yang bisa mempertahankan nyawa? Bukan sok-sokan, tapi jangan jadi pahlawan kesiangan. Saya tanpa sadar pun dibawa Tuhan beberapa kali nyawa di ujung tanduk. Udah siap dengan batu di kepala, udah siap dengan mantra-mantra seorang dukun hebat di satu pedalaman. Siapa yang bilang saya lawan dengan karunia liga, peperangan roh? Saya pun nggak tahu. Yang saya tahu waktu saya bawa paper, kenapa lampu pecah. Lalu kemudian tiba-tiba usai ibadah, kenapa ada yang muntah darah? Karena dia sedang melemparkan mantra-mantra katanya. Saya sendiri nggak tahu. Ternyata memang kalau belum waktu itu ya tetap aja hidup sampai umur sekian. Tetapi spirit untuk berbagi hidup ini, saudaraku, kadang saya nggak paham. Ketika saya menggerakkan anak-anak muda, saya bersuka cita, hura-hura, kita memuji, melompat. Tiba-tiba pendeta-pendeta datang, Pak Lukman di depan ada masa sudah menghubungi. Saya juga bukan mau jadi pahlawan. Saya pikir ya sudahlah, mami almarhum saya, aduh, saya ngeri kalau punya anak kayak begini, ya sudah. Saya sendiri emang takut, udah mati, takut. Sakit atau dilempar batu deh. Saya juga mikir di gedung stadion itu gemeter loh, puncak. Mau ngerasain? Gua doain lu ya satu. Iya, adik saya ikut kok. Lalu saya pikir, Tuhan, apa doa saya? Aduh, ya anak masih kecil, gua sayang, mana anak gua cakep, kan gitu. Aduh, ya, buru-buru kepikir. Habis ibadah mah mikir, ya Tuhan mati lah, yang penting gak sakit kayak Stefanus, gitu loh doanya. Jangan sampai aku berdarah-darah kawin gitu toh. Ya, gitu. Nah, tapi kalau tidak, ya tidak. Tapi kalau sudah ditentukan, ya sudah. Gitu. Yang penting kita mati di dalam Tuhan. Sebab baik hidup atau mati, kita berada di dalam tangan Tuhan. Amin. Apa yang merupakan keuntungan sebelum aku mengikuti Yesus, itu menjadi sebuah kerugian. Nah, spirit inilah yang dimiliki. Kalau Rasul Paulus ini, spiritnya dimiliki oleh pekerja-pekerja, pelayan-pelayan Tuhan di gereja, di STT, maka akan muncul karakter
word of Christ. Doulos. Dia bukan ingin melayani di satu gedung gereja untuk mengharapkan atau mencari korban apapun bentuknya, kehidupan, uang, tunjangan hidup dan lain sebagainya. Itu urusan nomor 2. Tuhan akan memelihara hidup. Ini bukti loh. Tuh istri saya bukti. Ya. Ada persembahan-persembahan yang saya terima ketika saya melayani khotbah, betul. Bukan jujur, bukan sombong. Ya. Selama ini saya melayani transportasi dan lain sebagainya, itu membiayai diri sendiri. Paling Debbie suka ngirim duit ke saya kalau saya sudah mepet kali atau Rudi. Nggak pernah cerita. Lebih banyak mendengar cerita. Pak, tolong bantu doa apa? Kami sedang membangun gedung ini. Saya deh, gua sendiri nggak pernah gitu-gituan gitu. Donatur juga nggak ada. Pak Lukman, tolong doakan ya. Kami mau melakukan perjalanan misi. Ini ada proposalnya. Doa tulis proposal. Capek deh. Saya percaya Tuhan saya hidup. Kalau saudara dipanggil untuk melayani bagianmu. Jangan mikir macam-macam. Engkau bekerja berusaha, tenang saja. Kau akan diberkati Tuhan. Kenapa terpuruk era pandemi ini? Tenang saja, itu sesaat. Ini sampai minus gede. Ngalami. Gak apa-apa, ada saksi kan. Sampai saya sekali sepanjang sejarah hidup saya menerima persepuluhan dalam bentuk dolar dari almarhum kasih mentor datang ke rumah saya. Lukman, kamu harus main. Kasih istri saya. Gak bisa untuk belanja juga, untuk makan. Rumah sudah di bank. Dia dek-dek. Ya, saya minta tolong pendeta-pendeta untuk doa. Pak Lukman mah gak usah didoain juga, pasti Tuhan pelihara. Amin. Gitu. Ya. Minta ke pendoa yang canggih untuk ditolong ya mah. Jawabannya apa? Jual aja. Gampang jual itu laku-laku iklan kurang PRT, tapi kurang doa sih Pak Lukman teh. Tapi ternyata masa-masa kritis itu 3-4 tahun nyawa, ekonomi, kehidupan keluarga. Dan saya nggak mungkin dong di mimbar cari korban jemaat. Saya nggak mungkin cerita pada siapapun juga. Tapi saya hanya lapor sama Tuhan, Tuhan ya berdoa. Itu doa saya. Pulang pelayanan pengusiran setan dan lain sebagainya. Tahu apa yang terjadi? Istri saya di rumah. Anak saya usia 1 tahun. Begitu saya pulang, anak saya membiru, ya mah. Wajahnya. Katanya terang. Transfer spirit. Saya nggak banyak omong. Di kamar saya bawa anak saya bawa ke Bromios. Langsung diinfus. Saya menangis Tuhan. Saya mikir. Waktu itu ya di Bromios, saya nggak cerita sama istri. Tuhan, ini kok anak saya nih. Saya sayang sama anak saya. Dan ngiduli anak aja sama saya. Waduh, saya nangis di rumah sakit Bromios. Tuhan, kalau Tuhan yang benar atau Tuhan, saya tuh udah melayani, nggak cari duit, nggak cari nama, usia masih muda. Anak saya dulu Tuhan saya sayang. Masa sih Tuhan minta saya kayak Bapak Abraham? Kan Bapak Abraham mah hebat, saya siapa sih Tuhan gitu. Aduh, dikasih berapa hari dia lama saudaraku. Tapi puji Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak lain tetap saja itu merupakan pengalaman yang akan saya ceritakan termasuk di saat ini di Mekarwangi. Jadi saudaraku, kalau mau itu Tuhan jangan ada macam-macam hitung-hitungan. Yang mendasari Rasul Paulus adalah satu. Kasih Kristus. Bukan kasih yang hanya ngomong. Bukan kasih yang hanya dalam sebuah penyembahan. Bukan kasih yang hanya berbentuk satu pelayanan di persembahan kepada. No. Kasih yang menyatu dalam hidupnya. Saya percaya Paulus ketika dirantai, ketika angin badai, ketika terdampar, dia nggak bisa mandang pendeta pada waktu itu. Dia nggak bisa cari cimeme waktu itu. Dia tidak berteriak bantu doa saya, tidak. Dia hanya bercerita ketika aku karam kapal, ketika aku kelaparan, saya tahu matanya tertuju ke kota. Amin.
dia melihat Yesus. Dia memandang. Dan Yesus menunggu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu menguatkan dia. Ya Tuhan. Jadi dia kuat. Karena dia kasih. Paulus, dia tangan Tuhan. Emangnya sakit kalau dipaku? Saya aja kepukul palu sampai baru cerita sama istri malah diketawain. Bisa hati-hati dah. Jadi jangan ngeluh sama istri juga, sama suami juga, jangan bisa ngomong sama Tuhan. Ya dia kamu kakak mau disaksikan itu kayak gitu mana gitu. Aku kan. Amin. Anak-anakku, amin. Ya, sebab apa? Di situ terpancar satu kasih. Wah. Ya. Yang pertama, syaratnya kasih. Hidup dalam kasih Yesus. Yang kedua, punya hati untuk sesama. Keselamatan jiwa-jiwa. Coba. Lagi. Karena itu aku apa? Suka. Bukan terpaksa ya, bukan perintah gembala ya, bukan parodi ya. Jangan aja nama jadi WRW 3 santi kudu tugas saya kok nanti di meja. Sampai saya ngomong baca tuh di grup, ya saya. Tuh, orang itu perintah. Ada nggak anak buahmu kayak gitu kan? Kan? Ada. Itu mah kudu dipermaknai kan? 40 tahun kan di padang gurun. Kalau melayani itu inisiatif dari diri karena kecintaan pada Tuhan. Amin. PR minggu depan siapa minggu depan? Mata kelas saya teh kehul kaji itu ngajar. Udah gua mah gak usah didaftarin. Paling harus datang sejam sebelumnya. Pokoknya gak ada yang main keyboard, gua main keyboard. Amin. Gak ada yang main gitar, masa bodoh pas oke itu penting mah alat jangan berhenti aja. Memang gua bukan musisi, gua juga musisi. Derek juga sering main hip hop, barulah cuma dosa ditinggalkan gitu. Sungguh. Jadi apapun juga yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, lakukan sesuatu yang terbaik, amin. Sebelum didului orang lain, amin. Kalau sudah di jadwalnya, kita sadar diri, jangan disabet jadwal lagi. Gitu. Kayak Bapak Gembala kan, ini saya dipecat jadi pengerja gereja kan gitu. Zaman sekarang Kristen mah. Gitunya. Ya. Jangan hidup kita langsung. Oke? Demi keselamatan jiwa kita berinisiatif. Memang untuk jiwa-jiwa saudaraku, saya percaya Indonesia ini diberkati Tuhan, Bandung diberkati Tuhan, amin. Ya, Anda jangan jadi cari korban di gereja. Ingin menjadi orang yang memberikan korban persembahan, maka Anda bekerja, Anda berusaha, Anda berbuat sesuatu yang bernilai bagi Tuhan dulu. Yang kedua, berguna bagi sesama, amin. Jangan sesama dulu, nggak menjamin pendeta juga. Saya jangan nggak menjamin saudara masuk surga. Sukacitaku penuh, mazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh
bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, bebaskan aku, darah-Mu Yesus, ubahkan ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Malam pada waktu Ia hendak diserahkan, Dia memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada para murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang kukorbankan untuk engkau. Dan pada siang hari ini kita bersama-sama memperingatinya. Saudaraku, bukankah roti yang ada di tangan kananmu adalah perlambang dari tubuhnya yang tercabik-cabik, Amin. yang dikorbankan untuk menebus dosa engkau dan aku. Amin. Yang beriman, mari bersama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari angkat cawan ini tinggi-tinggi. Lalu dia membagikan anggur itu dan berkata kepada para muridnya, anggur ini adalah perlambang perjanjian baru, darah yang kucurahkan untuk menebus dosamu. Dan pada siang hari ini, saudaraku yang sungguh beriman, bahwa anggur di tangan kananmu adalah perlambang daripada darahnya yang sudah tercurah hanya untuk karena menebus engkau dan aku. Yang beriman, mari kita bersama-sama minumnya dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saya minta Tuhan untuk memimpin kita di dalam doa untuk perjamuan kudus kita pada siang hari ini. Memberikan hati Terima kasih kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiada Tuhan Allah yang lebih besar selain Engkau. Ya. Oleh sebab itu Tuhan, kami selalu memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, sungguh Bapa, jadikan kami manusia baru Tuhan, yang baru setiap pagi Tuhan, di mana kami selalu haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami sudah makan dan minum Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan kami mendapatkan kekuatan baru, pengharapan yang baru, iman yang lebih besar lagi kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh sanggup, sehingga kami boleh cakap menjalani hari-hari kami dengan Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang sangat setia, kami tidak pernah meragukan kesetiaan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan Engkau dalam hati kami Tuhan. Engkau sungguh setia, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, hormat kemuliaan dan yang bagi namamu saja Tuhan. Haleluya Yesus.
Segala puji, hormat, dan syukur kami pada siang hari ini kami panjatkan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Lukman. Kiranya firman-Mu itu sungguh-sungguh Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Bahwa hidup kami adalah bukan milik kami sendiri Bapa. Engkau mengingatkan kami bahwa sungguh tubuh, jiwa, dan roh kami ini sudah Kau tebus. Oleh karena itu tubuh, jiwa, dan roh kami adalah hanya milik-Mu. Biarlah teladan-Mu sungguh-sungguh, firman-Mu sungguh-sungguh boleh hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami sungguh Tuhan boleh meneladani Engkau dalam sepanjang sisa umur hidup kami. Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Oleh karena itu layaklah kami Tuhan untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa dengan mengorbankan segala sesuatu yang kami miliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami dan harus kami pertahankan sepanjang kami hidup. Kalau Kau perintahkan untuk kami sungguh boleh pergi menghasilkan banyak buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami boleh berkenan kepada Tuhan untuk menjadi anak-anak terang, untuk menjadi murid-murid-Mu, untuk menjadi abdi-abdi-Mu sepanjang sisa umur hidup kami. Terima kasih buat siang hari ini Kau berkati hamba-Mu Pak Lukman yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Lipat kali ganda Kau mengurapi hamba-Mu, memberkati kehidupannya, seluruh keluarganya Bapa. Dan setiap kami yang boleh mendengarkan firman Dia sungguh-sungguh boleh bertumbuh di tanah yang subur. Terima kasih sekali lagi buat siang hari ini kami mengingat pengorbanan-Mu ya Tuhan, untuk menebus kami semua, untuk menebus dunia ini. Demi hormat Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucapkan segala puji syukur. Dari saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah hari Selasa ini, saudaraku, akan ada pengajaran House of Teaching pukul 7. Alamat Zoom nanti akan dibagikan, akan disampaikan, diumumkan kemudian. Biarlah setiap kita yang bisa mengikuti pengajaran tentang akhir zaman boleh bersama-sama bergabung. Dan yang kedua, ibadah minggu depan akan berjalan pukul 9. Saya undang kembali untuk kita semua bisa hadir pada minggu yang akan datang. Ya, pada siang hari ini secara khusus saya bersyukur bahwa beberapa minggu yang lalu hambanya sudah ditambahkan umur 1 tahun lagi. Umur berapa, Bapak? Ya, 61. Puji Tuhan. 61 jadi 7 sempurna ya. Iya, kalau kemarin sih. Kalau baik, sehat semua ya, puji Tuhan ya. Tetap jaga protokol, jaga kesehatan.
kesehatan sepanjang waktu ini, karena memang masih belum ditemukan kapan vaksin itu bisa sungguh-sungguh berhasil ya, karena banyak yang bermasalah hari-hari ini. Kita bersama makin berdiri pada siang hari ini, kita menyanyikan selamat ulang tahun Pak Lukman. Happy birthday Pak Lukman. Happy birthday Pak Lukman, silakan. Happy birthday Pak Lukman. Happy birthday Pak Lukman. Silakan dulu Pak Lukman. Jangan iri ya, kalau ulang tahun jadi gue ya. Ya, sekali lagi bersyukur buat hambanya Pak Lukman, umur 61. Cimeme, ada sedikit kenang-kenangan yang di ujung. Sok, naon lagi masak berjalan. Aduh, Semoga bisa ini sorry ya, saudara-saudara, jangan iri kalau saudara ulang tahun gak dibeliin kue gini. Oke? Ini karena aku berbagi hidup. Oke? Ya, foto yang sedikit itu. Aduh, Semoga bisa dimanfaatkan karena senang olahraga Pak Lukman. jadi kan sekali kan? Cimeme, tolong doakan Cimeme. Di sini Cimeme tepang tangan. Mari kita bersama-sama bersatu hati. Haleluya. Pak Daniel. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar Terima biasa kasih buat Anda. kepada hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ya selalu tetap dalam perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan Pak akan tambah-tambahkan selalu Tuhan perlindungan-Mu Tuhan, hikmat-hikmat daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan biarlah Tuhan pada masa tuanya ini Tuhan, Bapa percaya Tuhan dia akan tetap mengiringi Tuhan, tetap setia Tuhan. Dan juga Engkau akan memberkati Tuhan istri anak menantu dan cucunya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala yang terbaik Tuhan Engkau akan selalu limpah-limpahkan Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu luar biasa tetap Tuhan sempurna di kehidupannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Pak akan mengalirkan segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan Engkau akan maha tahu Tuhan segala kerinduannya Tuhan. Engkau maha tahu segala kerinduannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah segala Tuhan yang terbaik Tuhan Engkau limpah-limpahkan Tuhan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu Tuhan segalanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada masanya Tuhan, pada akhirnya dia akan tetap setia mengiringi Engkau Bapa. Dan kami yakin dan kami percaya Tuhan Engkau akan melimpahkan segala kasih-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan sampai berkelimpahan Tuhan, sampai berkelimpah-limpahan Tuhan, melalui karya-karyanya Tuhan, melalui Tuhan pengabaran-pengabaran kebenaran Tuhan. Engkau akan melimpahkan segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan, Engkau Allah yang begitu luar biasa, dia akan tetap menyertai kita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Thank you ya. Tuhan, kalau boleh Tuhan, aku minta Tuhan. Sungguh Tuhan, pakai ini keluarga jadi. Amin. 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 Ya semua mata tertuju kepada Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih. Yesus. Minta Tuhan supaya banyak orang menerima dampak dari saudara-saudara yang kasih di keluarga jadi. Banyak jiwa akan menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Melalui keteladanan, melalui percontohan, melalui dampak-dampak yang ditimbulkan. Yesus, Hamba-Mu minta satu
lengkapi setiap kami, setiap keluarga besar JPI ini, juga untuk di Jakarta, juga kawan-kawan yang lainnya di berbagai provinsi. Tolong Tuhan, limpahin dengan kekuatan kuasa-Mu, dan biar kehangatan kasih-Mu menguasai rekan-rekan hamba-Mu di berbagai daerah, supaya nama-Mu ditinggikan di negeri ini Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Oke, makasih ya, Cimeme, Rudi, Haleluya. itu semua. Ya, selamat sekali lagi buat Pak Lukman, 617 sempurna ya. Dan sebentar sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, mohon terutama saya Puan, Uli, ya Pak Daniel, Bu Linta, Pak Lukman dan Ibu sama Cimeme ya penatu. Kita bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun Tuan Pusat. Oh iya. Yang hanya 2 menit kita rekam ucapan selamat. Yang teman-teman boleh semua ramai di belakang keluarga besar nanti ya. Kita mengucapkan selamat aja untuk kita kirim ke saudara-saudara di pusat tanggal 23 akan ulang tahun ke-37. Sempurna juga 3+7. Ya puji Tuhan, mari kita sama-sama berdiri, kita angkat tangan kita. Kita akan berpisah satu dengan yang lain pada siang hari ini untuk kita kembali bersama-sama berkumpul, berhimpun di minggu yang akan datang. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sekali lagi tidak pernah berhenti sukacita di dalam kehidupan kami Tuhan, yang mengalir terus melimpah, dan biarlah itu semua terempartasi meluap-luap dalam kehidupan setiap kami Tuhan, memberi kesaksian yang sempurna akan kasih Kristus yang tinggal bermukim di dalam kehidupan kami dan menguasai seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau begitu baik di tengah segala situasi, di tengah segala keadaan, di tengah segala suasana yang bagi dunia ini menjadi tidak baik, tetapi kami tahu di dalam nama-Mu kami senantiasa terpelihara, terlindungi, dan sungguh-sungguh terberkati. Oleh karena itu kami tidak pernah bisa berhenti mengucapkan segala puji, hormat, syukur kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami tahu pergumulan-pergumulan di hadapan kami itu ada, tetapi kami tahu bahwa Engkau mampu memberikan kepada kami jalan keluar, sehingga kami dapat menanggung setiap pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan apapun yang ada di hadapan kami, yang mencoba menantang kehidupan kami, yang mencoba menghambat setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah pahlawan perang bagi kami, dan Engkau adalah panglima kami Tuhan, yang senantiasa memampukan kami untuk menerobos segala situasi keadaan yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Engkau segala sesuatu adalah mungkin. Sebab kami tahu di relung-relung mata-Mu Engkau senantiasa memperhatikan kehidupan kami, bahwa tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami, bahwa telinga Tuhan tidak pernah kurang mendengar akan setiap seru doa permohonan kami, atas setiap keluh kesah kami, bahkan air mata kami Kau tampung di kirbat-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami tahu bahwa ada kemenangan di hadapan kami karena Engkau, ada kuasa yang melebihi segala sesuatu yang ada di hadapan kami, yang memampukan kami Tuhan untuk berbuat kepada kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat di hadapan kami, di masa depan kami. Oleh karena itu kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapa, kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan atas setiap hamba-hamba-Mu yang boleh hadir pada siang hari ini. Engkau yang membela setiap hak perkara permasalahan kami, membawa kami menjadi kepala bukan menjadi ekor, bahkan kami akan naik terus bukan turun, karena nama-Mu besar dan ada dalam kehidupan kami, dan kami berharap, percaya, memandang Engkau penuh ke depan Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan di masa lalu kami, sampai hari ini kami ada. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau memberkati hamba-Mu Pak Lukman yang bertambah usia 1 tahun, dan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Oktober ini Tuhan, yang belum kami bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang berulang tahun di bulan ini. Juga saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan hadir pada siang hari ini Tuhan, tetap Tuhan kami bawa permohonan kami kepada Engkau untuk memeliharakan, kiranya Tuhan memeliharakan kehidupan setiap saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama kami siang hari ini. Bapa di dalam surga, sekali lagi hamba-Mu mewakili, kiranya berkat, anugerah, kasih Allah Bapa, dan cinta yang luar biasa, dan kasih yang luar biasa di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuan Roh-Nya yang Maha Kudus, yang senantiasa memberikan hikmat marifat, serta kebijaksanaan, bahkan keberanian, serta kuasa yang bertahta atas hidupmu dan hidupku, kiranya menyertai engkau dan aku, mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita, diberkatilah engkau di ladang-Mu, diberkatilah engkau di lumbung-lumbung, diberkatilah engkau di
rumah Terima tanggamu. kasih, Tuhan. Diberkatilah kau Ya. pelayananmu. Diberkatilah keluar masukmu dari rumah, ambang pintu rumahmu. Dan kemanapun kau pergi, engkau membawa senantiasa kemenangan Kristus Amin. dalam hidupmu dan hidupku. Mulai siang hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya bertemu muka dengan engkau dan aku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Besar anugerah-Mu melimpah bagiku, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah-Mu melimpah bagiku, semakin hari semakin